Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronan Calvin Doktaviandi, NIM 070. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pentingnya mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani. Psikologi yang merupakan gabungan dari kata psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harafiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psi atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya, dalam beberapa dasawarsa, ini istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Beberapa ahli mempelajari jiwa atau psikis dan gejala-gejala yang diakibatkan oleh keberadaan psikis tersebut. Dimyati Mahmud menjelaskan bahwa manusia menghayati kehidupan kejiwaan dengan berpikir, berfantasi, mengingat, sugestif, sedih dan senang, berkemauan dan sebagainya. Yang termasuk dalam gejala kejiwaan adalah gejala pengenalan kognisi, gejala perasaan emosi, gejala kehendak konasi. Ilmu psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang penting harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku peserta didik sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya. Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru atau seorang pendidik agar dapat membantunya dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Namun, pada prinsipnya psikologi pendidikan merupakan alat yang penting untuk memahami tingkah laku belajar anak. Psikologi pendidikan ini sebagai alat bagi guru untuk mengendalikan dirinya dan juga memberi bantuan belajar kepada peserta didik dalam mengendalikan dirinya dan juga memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam kegiatan belajar guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ilmu psikologi ini sangat penting kita pelajari karena dalam ilmu psikologi ini mengajarkan tentang cara menilai karakteristik setiap orang sehingga memiliki penilaian yang baik dalam membedakan karakteristik seorang. Dengan hal itu kita dapat mempelajari perbedaan karakter si A dengan yang lain dan mengetahui bagaimana cara menghadapinya dengan karakter seorang yang berbeda. Pada psikologi pendidikan banyak sekali dibahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses. Dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Psikologi pendidikan sebagai ilmu memberikan sumbangan terhadap pendidikan secara teoritis maupun praktis. Adapun sumbangan psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui karakteristik seseorang. Yang kedua, psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Yang ketiga, psikologi pendidikan juga memberikan pemahaman tentang metode-metode mengajar yang efektif. Yang keempat, psikologi pendidikan memberikan sumbangan kepada guru sehingga mampu memahami problem anak didik dan memahami sebab-sebab timbulnya problem masalah. Sesungguhnya beda-beda dalam pengatasannya tergantung tingkat umur, latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan anak sampai diagnosis kesulitan belajar pada anak. Yang pertama, belajar berjalan. Pada usia sekitar 1 tahun,
tulang dan otot-otot bayi telah cukup kuat untuk melakukan gerakan berjalan. Berjalan merupakan puncak dari perkembangan gerak pada masa bayi. Yang kedua, belajar mengambil makanan. Makanan merupakan kebutuhan biologis utama pada manusia, dengan diawali oleh kemauan mengambil dan memakan sendiri makanan yang dibutuhkannya. Bayi telah memulai usaha memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, belajar berbicara. Bicara merupakan alat berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui tugas ini, anak mempelajari bunyi-bunyi yang cenderung arti dan bersuara mengkomunikasikan dengan orang-orang di sekitarnya. Melalui penguasaan akan tugas ini, anak akan berkembang pula kecakapan sosial dan intelektualnya. Yang keempat, mengontrol cara-cara buang air. Pengontrolan cara buang air bukan hanya berfungsi menjaga kebersihan, tetapi juga indikator utama kemauan berdiri sendiri, pengendalian diri, dan sopan santun anak yang sudah menguasai cara buang air dengan baik, termasuk tempat dan pemeliharaan kebersihannya. Pada tahap selanjutnya, akan mampu mengendalikan diri dan bersopan santun. Yang kelima, belajar mengetahui jenis kelamin. Dalam masyarakat akan selalu ditemui individu dengan jenis kelamin pria atau wanita, walaupun ada juga berkelainan. Anak harus mengenal jenis-jenis kelamin ini, baik ciri-ciri biologisnya maupun sosial, kulturalnya, serta preman-premannya. Pengenalan tentang jenis kelamin sangat penting bagi pembentukan peranan dirinya serta penentuan bentuk perlakuan dan interaksi baik dengan jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang keenam, menguasai stabilitas jasmani. Pada masa bayi, kondisi fisiknya sangat labil dan peka, mudah sekali berubah dan kena pengaruh dari luar. Pada akhir masa kanak-kanak, ia harus memiliki jasmani yang stabil, kuat, sehat, seimbang agar mampu melakukan tuntunan-tuntunan perkembangan selanjutnya. Ketujuh, memiliki konsep sosial dan fisik. Walaupun masih sederhana, anak hidup dalam lingkungan fisik dan sosial tentu agar dapat hidup secara wajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan dari hal itu, seseorang juga mengalami di fase kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dan mencapai tujuan belajar. Dari pengertian kesulitan belajar di atas, jelaslah bahwa salah satu hal yang bisa dijadikan kriteria untuk menentukan apakah seorang mengalami kesulitan belajar adalah sampai jauh mana ia terlibat dalam mencapai tujuan belajar. Sistem penilaian berkelanjutan dicirikan dengan adanya tidak lanjut dari hasil pengujian, yakni 1. Remedial yang diperuntukkan siswa yang belum mencapai batas ketuntasan minimal. 2. Pengayaan untuk siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal. 3. Pencepatan, yakni bagi siswa yang telah mencapai ketuntasan maksimum. Faktor penyebab kesulitan belajar. 1. Faktor internal, yakni hal-hal keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri. 2. Faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar dari siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam melakukan aktivitas positif. Yang kedua, pembelajaran berbasis bermain. Hal ini dilakukan agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada anak atau motivasi. Yang keempat, memperbaiki kualitas pengajar agar dapat mengajarkan kepada siswanya dengan jelas. Yang kelima, menerapkan sistem literasi membaca yang bertujuan agar siswa terbiasa membaca. Karena dengan kebiasaan membaca, siswa akan semakin banyak mendapatkan wawasan atau ilmu. Sekian dari paparan jawaban ujian akhir semester saya di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.